Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Norasia and I want to present my material about total physical response. Okay, definition: total physical response is a language teaching method developed by James Asser, a professor America of physical at St. John's State University. It is based on the coordination of language and physical movements in TVR. Instructor give commands to student in the target language with body movements and student respond with full body action. Oke. Selanjutnya yaitu step-step dalam total physical response. Yang pertama yaitu the teacher think about and demonstrates the commands and the student carry out the commands by listening to the teacher does. Number 2, the teacher creates a situation where he gives example of movement according to interaction and how to respond, but verbal and in action. Number 3, the teacher profits in evaluation of the action taken by student. Number 4, atau yang terakhir yaitu the teacher profits transformation to student who are correct in responding to interaction. Selanjutnya, adapun kelebihan, ada beberapa kelebihan dalam total physical response. Yang pertama yaitu fun and again. Number 2, make connection between movement and language. Selanjutnya, get student moving. Next, got for kinesthetic clearness. Yang selanjutnya yaitu requires little free planning. Selanjutnya yaitu against the right and left sides of the brain. Selanjutnya yaitu memorable. Dan yang terakhir yaitu a good technique for mixed ability classes. Nah, setelah tadi kita membahas tentang beberapa keunggulan dalam total physical response, selanjutnya saya akan membahas kekurangan atau kelemahan dalam total physical response ini. Yang pertama yaitu aturan dalam bahasa begitu konteks sehingga bentuk bahasa dapat diajarkan dengan menggunakan perintah. Yang kedua yaitu beberapa siswa merasa enggan atau merasa malu ketika menggerakkan suatu gerakan yang diberikan guru. Dia juga itu tidak nyaman atau merasa dipersukar dalam kelas yang menggunakan metode ini atau teknik ini. Selanjutnya yaitu teknik pengajaran bahasa asing dalam metode ini lebih cocok dan terbatas untuk pengajaran tingkat pemula. Selanjutnya yang terakhir yaitu penerapan metode ini memerlukan guru-guru yang mampu berbicara dalam target dengan baik dan bermakna dan tidak hanya berstruktur saja. Jadi diperlukan guru-guru yang ahli dalam berbicara bahasa target dengan baik. Selanjutnya, adapun materi selanjutnya yaitu otherwise TVR could be used in the classroom. Jadi ada 3 otherwise TVR could be used in the classroom. Yang pertama yaitu TVR Care Class, yaitu lingkaran TVR. Jadi kegiatan yang menyenangkan yang melibatkan siswa berdiri melingkar dan meniru gerakan-gerakan yang diberikan guru. Jadi siswa di sini disuruh melingkar dan guru akan memberikan beberapa gerakan dan akan ditiru gerakan
dan akan ditiru gerakan itu oleh para siswa. Yang selanjutnya yaitu Simon Says. Jadi Simon Says ini adalah permainan yang menyenangkan dan mudah yang dapat memanfaatkan TVR secara efisien. Yang terakhir yaitu TVR and Sound atau TVR dan suara. Jadi efek suara juga di sini itu dapat ditambahkan ke tindakan agar lebih mudah diingat. Jadi TVR dalam suara ini bisa ditambahkan ketika seorang guru memberikan sebuah tindakan agar siswanya itu lebih mudah untuk mengingat gerakan tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu community language teaching. Jadi definisi community language teaching method emphasizes communication as the main goal of learning. In this method, students are devoted to learning the language by carrying out actual social interaction such as conversation, presentation, and discussion. Jadi community language teaching ini adalah sebuah pendekatan. Nah, sebuah pendekatan dalam pengajaran bahasa asing yang menekankan konsep interaksi, baik dalam proses maupun tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada superiority CLT. Yang pertama yaitu CLT is a holistic approach. This approach does not only focus in the traditional structural syllabus, but also considers the communicative demands of language. Number 2, CLT bring passion and motivation to students in the classroom. Selanjutnya yaitu CLT is a learner who emphasizes the interests and needs of students. Yang terakhir, this word, where information, communication, and information technology have great advanced, CLT can play an important role as educators. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu weakness CLT. Ada 5 weakness CLT. Number 1, this method is difficult to implement in a very short class. Number 2, the teacher must be a person who has very extensive knowledge in but foreign and native language. Number 3, the act of inadequate and inappropriate teaching materials can damage the learning process. Number 4, the theoretical knowledge of the teacher must be very good in terms of practice. Dan yang terakhir, the teacher monitoring ability must be very good. Nah, selanjutnya dari beberapa penjelasan yang saya jelaskan tadi, ada kelemahan, kekurangan, dan pengertian dari communicative language teaching ini. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaplikasian CEL itu sendiri. Jadi, dalam pengaplikasian di dalam kelas, CELT ini menggunakan setiap kegiatan yang melibatkan interaksi autentik, baik antara guru dan murid maupun antara murid dan murid. Jadi ada 2 bentuk kegiatan dalam kelas CLT. Yang pertama yaitu kegiatan komunikasi fungsional. Jadi kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan skill dan fungsi bahasa tertentu, tetapi tetap melibatkan komunikasi. For example, seperti cara mengekspresikan pendapat. Yang kedua, cara menyampaikan kritik dan saran. Yang ketiga, cara menyatakan waktu.
Dan yang terakhir itu cara meminta dan membiarkan arah dan lain-lain. Masih banyak contoh yang bisa kita cari di internet. Yang kedua yaitu tentang kegiatan interaksi sosial. Nah, di mana kegiatan interaksi sosial ini kegiatan yang menekankan pada penggunaan bahasa tersebut. Contohnya yaitu percakapan atau diskusi, dialog, bermain peran, interview, games, atau firework, learning by teaching, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, mungkin itulah materi yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pause ke Aisyah? Stop.